Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedin Lawan, NIM 1730602197. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan standar akuntansi syariah 107, yang mana PSAK 107 ini membahas mengenai akad ijarah. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih akad ijarah itu. Akad ijarah itu suatu akad sewa menyewa perpindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau disebut juga ujrah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan suatu aset itu sendiri. Nah, yang kedua perlu kita ketahui bahwasanya jenis-jenis ijarah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ijarah biasa atau sewa menyewa biasa. Yang kedua itu ijarah muntahiyah bitamlik. Oke, perlu kita ketahui apa sih itu ijarah muntahiyah bitamlik itu. Ijarah muntahiyah bitamlik itu adalah kepemilikan suatu manfaat atau jasa berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang tertentu dengan adanya perpindahan kepemilikan atas suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas. Ruang lingkup dari PSAK 107 ini tentang PSAK akad ijarah ini, yang pertama ruang lingkupnya itu adalah satu entitas yang melakukan transaksi ijarah atau perusahaan yang melakukan transaksi ijarah. Yang kedua itu perusahaan pembiayaan multijasa yang menggunakan transaksinya akad ijarah. Dalam PSAK 107 ini, pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam transaksi akad ijarah. Oke, berikut selanjutnya itu karakteristik dari akad ijarah. Yang pertama, dalam ijarah atau sewa menyewa biasa itu tanpa adanya perpindahan resiko. Maksudnya itu resiko itu ditanggung oleh pemilik. Yang kedua itu dalam ijarah muntahiyah bitamlik, perpindahan kepemilikan dilakukan jika ijarah atau sewa menyewa itu telah berakhir. Yang ketiga, pemilik dapat meminta kepada penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko kerugian. Keempat, pemilik harus menjelaskan spesifikasi secara jelas tentang objek ijarah. Dalam akad ijarah ini sendiri terdapat beberapa definisi yang harus kita ketahui. Yang pertama itu tentang aset ijarah. Apa sih aset ijarah itu? Aset ijarah itu merupakan aset baik itu berwujud maupun tidak berwujud yang manfaatnya dapat disewakan. Selanjutnya itu objek ijarah. Apa sih objek ijarah? Objek ijarah ini itu manfaat penggunaan aset berwujud maupun tidak berwujud. Yang ketiga, sewa operasi. Sewa operasi ini merupakan sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Selanjutnya itu ada wa'ad. Wa'ad itu merupakan janji dari suatu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Kita masuk dalam perlakuan akuntansi. Di sini yang pertama itu kita bahas tentang pengakuan dan pengukuran akad ijarah ini atau PSAK 107 ini. Dalam pengakuan dan pengukurannya itu, yang pertama itu ada dua pandangan. Pertama, pandangan dari akuntansi pemilik atau mujir. Yang kedua, akuntansi penyewa atau mustajir. Pertama kita bahas akuntansi pemilik ini dulu. Dalam akuntansi pemilik ini ada yang namanya biaya perolehan. Biaya perolehan di sini objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Kemudian biaya perolehan tersebut berupa aset tetap. Yang kedua itu penyusutan dan amortisasi. Di sini yang pertama itu penyusutan. Penyusutan nilai aset itu dilihat dari umur manfaat barang tersebut. Terus kebijakan penyusutan ini berdasarkan pola konsumsi terhadap barang tersebut. Selanjutnya itu ada pendapatan dan beban. Pendapatan sewa diserahkan kepada pemilik berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kemudian biaya perbaikan atau beban terhadap aset ijarah tersebut ditanggung oleh pemilik. Selanjutnya ada perpindahan kepemilikan dalam ijarah muntahiyah bitamlik. Untuk perpindahan kepemilikan ini sendiri, yang pertama itu
dengan cara hibah, yang kedua itu perpindahan secara bertahap, baik itu sebelum sewa selesai atau sesudah sewa selesai. Ada akuntansi penyewa atau mustajir, dilihat dari pandangan penyewa. Di sini terdapat beberapa yang dilihat. Yang pertama itu beban. Beban sewa ini diakui sebagai manfaat atas aset yang telah disewa atau diterima. Kemudian itu ada perpindahan kepemilikan. Itu terdapat beberapa cara. Yang pertama itu cara hibah, yang kedua itu pembelian setelah atau sebelum akad selesai, yang ketiga itu pembelian secara bertahap. Oke, selanjutnya itu kita masuk perlakuan akuntansi tentang penyajian tentang akad ijarah ini atau akad 107 atau PSAK 107 ini. Bagaimana sih penyajian dalam akad ijarah ini? Penyajian yang tersebut berupa pendapatan ijarah itu disajikan secara neto atau secara bersih setelah dikurangi beban yang terkait seperti beban penyusutan, beban pemeliharaan, beban perbaikan dan sebagainya. Selanjutnya itu kita masuk di perlakuan akuntansi bidang pengungkapan. Di pengungkapan ini terdapat dua sudut pandang, yaitu sudut pandang dari pemilik dan penyewa. Yang pertama itu kita bahas dari pemilik. Di sini pemilik harus melakukan penjelasan umum isi akad yang signifikan seperti tentang objek sewaan tersebut, biaya sewa dan lainnya. Yang kedua itu nilai perolehan atas akumulasi penyusutan atau amortisasi tadi untuk setiap kelompok aset ijarahnya. Yang ketiga, keberadaan transaksi jual atau ijarah jika ada. Kemudian masuk di sudut pandang penyewa. Sini sudut pandang penyewa itu pertama itu total pembayaran itu atau keberadaan waad dan juga pembatasan atau anggunan yang digunakan jika ada. Kedua itu keuntungan dan kerugian yang diakui. Baiklah, yang terakhir itu ada ketentuan transisi, tanggal efektif dan penarikan. Di sini ketentuan transisi dari PSAK 107 ini yaitu pernyataan ini diterapkan secara prospektif. Penerapannya secara retrospektif diperkenalkan tetapi tidak diisyaratkan. Kemudian tanggal efektif pembuatan PSAK 107 ini dimulai pada tanggal 1 Januari 2017. Selanjutnya itu ada penarikan dari penyempurnaan dari PSAK 107 ini, yaitu merupakan pengganti dari PSAK 59 tentang akuntansi perbankan. Oke, demikianlah tentang penjelasan pernyataan standar akuntansi keuangan 107 tentang akad ijarah ini yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekeliruan atau ketidakjelasan, saya meminta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.